peserta yang lainnya. Kita minta pandangan dari tokoh masyarakat Riau nih, sudah hadir bersama kita, Bapak Insinyur Fahri Yasin, MAG. Ini dahulu Bapak Fahri ini adalah dosen UNRI, kemudian ke UIR, sekarang menjadi Ketua Forum Kebangsaan Provinsi Riau. Alhamdulillah setelah hadir bersama kita, kita mohon pandangan dari Pak Fahri untuk memberikan pencerahan kepada kita berkenaan dengan konflik lahan antara masyarakat dengan korporasi. Silakan Pak Fahri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kemudian kita bersama berkaitan dengan rakyat Riau, terutama rakyat Kuantan Singi. Secara emosional saya juga punya hubungan dengan Kuansing karena ada rekan orang tua saya dulu pernah menjadi wedana di Natuna. Saya kembali, apa yang dibicarakan pada hari ini adalah tugas yang dilaksanakan oleh Datuk Panglima Dalam yang kini sebagai Wakil Bupati Kuansing. Kenapa? Karena pada waktu itu Datuk Panglima Dalam itulah sebagai Ketua Pansus yang berkaitan dengan masalah perkebunan kelapa sawit. Saya mendapat 32 konsesi kelapa sawit Riau. Itu dikasih data dengan saya. Ya, dikasih dengan data saya. Kemudian kita mendirikan suatu grup, itu namanya adalah Koalisi Rakyat Riau, KRR. Nah, 32 laporan ini, koperasi ini yang kita laporkan kepada Reskrimsus Polda Riau. Yang sampai sekarang belum mendapatkan hasil, ya, belum mendapatkan hasil. Waktu itu sudah ada tersangka, tapi tidak berkelanjutan itu di pengadilan. Kemudian, Datuk Panglima Dalam ini sudah saya pikir sudah bekerja sedemikian rupa ketika menjadi anggota DPRD Provinsi Riau. Mengungkapkan seperti yang saya masuk di chatting, itu ada pajak daripada si Duta Palma itu sekitar 49 miliar yang dibayar setiap tahun. Itu ada sekitar sekian miliar untuk PBB dan sebagainya. Saya tidak tahu bagaimana perkembangan sekarang, apakah itu ada ditindaklanjuti atau tidak. Yang jelas berkaitan dengan PBB itu akan didapatkanlah sebagian sekian persen itu dapat digunakan untuk daerah. Kita tahu juga bahwa PAD daripada Kuansing ini kecil gitu. Kemarin kita dapat informasi dari Wakil Bupati ketika kita mengalami kunjungan, itu APBD-nya sekitar 1,3, 1,2. Itu hampir 1 M, ya, hampir 1 T itu habis digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan rutin. Tinggallah sekitar 100-300 miliar untuk pengembangan lainnya gitu. Itu beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Saya punya datanya. Saya nggak tahu apakah Datuk Panglima Dalam masih memiliki data itu atau tidak. Karena saya masih mempunyai data tersebut. Ini contoh yang kita dapatkan. Ini adalah rekapitulasi. Kita bukukan ada 3 buku. Kalau kita lihat di Kuansing itu ada 4 perusahaan. Ya, 4 perusahaan. Kemudian juga terkait dengan apa? Dengan ini. Ini juga ditandatangani oleh Datuk. Ya, di dokumennya ditandatangani Jinsky sebagai Ketua Pansus. Ya, mudah-mudahan Datuk Panglima Dalam masih mempunyai data tersebut. Kemudian terkait tadi dengan data mengenai tanah dan sebagainya. Saya pikir Datuk Panglima Dalam itu punya link dulunya pada tahun 2005 itu punya link berkaitan dengan dinas LHK. Dinas Kehutanan lah kata pada situ. Saya pikir peta itu akan didapatkan gitu. Nah, saya tidak tahu pasti apakah ada dokumennya atau tidak berkaitan dengan yang dimiliki pribadi dimiliki oleh Datuk Panglima Dalam. Kalau ada, lebih baik. Kalau tidak ada, saya pikir tinggal melingkan saja kepada petugas yang ada di DLHK tersebut. Ya. Kemudian ada rekan saya namanya Ardison, ya, teman daripada Arman yang sekarang juga sedang mengembangkan mengenai padi, ya, mengenai padi yang ada di Bene atau di mana gitu. Ada padi. Saya pikir dia turun tangan. Saya angkat tangan secara pribadi terhadap dia karena dia langsung menjadi petaninya, langsung membiayainya. Tinggal persoalan apakah untung, apakah rugi. Rugi dia sudah siap, tetapi yang dipentingkan sekarang dapat memberikan motivasi kepada masyarakat secara total. Ya, secara total, termasuk juga dengan kepala desa yang bisa mengalokasikan dana APBD desa untuk kegiatan pertanian, katakanlah jumlahnya ada sekitar 200-an juta tersebut.
satu hal yang kita pegang adalah dari dulu Kuantan Sengging ini adalah yang disebutkan dengan orang yang berpendidikan tinggi, ya, berpendidikan tinggi. Sekarang tentu akan mengalami ada keseimbangan di Riau, ya, ada keseimbangan di Riau. Informasi yang saya peroleh, masih ada anak-anak di desa yang tidak sekolah. Yang tidak sekolah, kenapa? Bermacam-macam faktor yang menyebabkan karena uang dan sebagainya. Nah, saya berpikir adalah bagaimana caranya anak-anak yang di desa-desa SD, SMP itu bisa mendapatkan beasiswa, bantuan karena dari ADD, dari APBD desa. Ya, ketika 5 orang atau berapa jumlahnya tidak perlu, jumlahnya tidak harus jutaan. Tapi ada perhatian daripada pemerintah desa memberikan bantuan kepada anak ini. Katakanlah SD, SMP, kalau bisa SMA. Itu mungkin. Nah, kalau kita lihat sudah masuk kepada perguruan tinggi para mahasiswa, ini unsur politisnya juga ada di dalamnya. Ya, unsur politisnya juga ada di dalamnya. Tapi kalau masuk ke SD, SMP, dan SMA, saya pikir sangat membantu sekali. Terakhir adalah saya ingin menyampaikan saja kasus daripada Duta Palma. Di chatting saya sudah masukkan bahwa menariknya adalah ada 3 perusahaan yang terkait. Pertama adalah Wanajingga Timur, ya, itu hanya 41 hektar, ya, kecil saya pikir untuk mendapatkan luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan tersebut melebihi daripada izin AGU-nya. Kemudian Cirenti Subur ada sekitar 403 hektar, sedikit kecil. Yang menarik itulah Duta Palma. Tadi saya dengar awalnya tadi bahwa Duta Palma mau membeli ganti rugi tanah masyarakat sekitar 70 juta hektar. Saya pikir itu tidak menarik, ya, tidak menarik itu, ya. Mau dikasih 200 juta pun per hektar juga tidak menarik. Kenapa tidak menarik? Karena kita sudah ada pembatasan mengenai tanah. Di Riau ini sudah susah-susah mencari tanah, apalagi di Kuansing. Saya pikir akan sulit untuk menguasai tanah. Saya pikir jangan terjadi jual beli tanah yang dimiliki oleh rakyat dijualkan kepada perusahaan. Walaupun itu dikuasai oleh Duta Palma tidak resmi. Itu luasnya Duta Palma ada sekitar 15.378 hektar. Ya, agak berbeda datanya tadi dengan kepala desa. Ini data yang disampaikan oleh Datuk Panglima Dalam, dia status sebagai Ketua Pansus di DPRD Riau. Itu 15.378 hektar. Sebenarnya ini menarik. Bagaimana mengenai 15.000 hektar ini? 15.000 hektar itu pengalaman disampaikan oleh Wakil Bupati, pengalaman kita PTB 5 di Kampar, di Rokan Hulu. Itu bisa dimiliki rakyat. Melalui apa? Melalui TORA, ya, tanah objek reformasi agraria. Saya pikir ini yang kita perlukan, Oleh karena itu, tadi Wakil Bupati sudah menyampaikan sudah ada pemerintah daerah yang sudah ke lapangan melakukan mengidentifikasi. Saya pikir salah satunya yang perlu kita identifikasi adalah untuk membuktikan ulang mengenai luas yang dikuasai oleh Duta Palma. Ya, Duta Palma ada kelebihannya sekitar 15.000 hektar. Ini yang menurut kita salah satunya. Itu yang dituntut oleh masyarakat adat yang dijelaskan tadi. Nah, kalau sudah jelas sudah pasti, itu tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah saja, tapi harus dilaksanakan oleh BPN. Jadi secara hukum itu bisa dibuktikan oleh BPN. Saya pikir ini diperlukan. Kalau memang itu terbukti ada 15.000 hektar, saya pikir akan memakmurkan masyarakat yang ada di desa katakanlah Benai, Sentajo, dan Kopah tadi. Saya pikir itu mungkin saran saya untuk mengkonkretkan mengenai 15.000. Kemudian tadi Lam mengatakan bahwa itu menarik, mengatakan bahwa siapa yang harus di depan, ya, siapa yang harus di depan. Nah, menurut saya mungkin yang diperlukan adalah yang disilakan tadi didahulukan selangkah, ditinggikan serantiang. Saya pikir ini adalah hal yang cocok dengan adat istiadat kita. Oleh karena itu, gimana caranya? Siapa yang akan didahulukan? Wakil Bupati tidak bisa didahulukan, walaupun dia sebagai Datuk Panglima dan di dalam. Oleh karena itu, perlulah pertemuan PKKS, kemudian dengan LAM, dengan pihak lain untuk melakukan pertemuan. Siapa yang mau didahulukan selangkah? Yang pasti, PKKS, LAM, dan pemerintah daerah, apakah itu Bupati atau Wakil Bupati, pasti ada di belakangnya. Jadi jangan salah-salah untuk melakukan langkah. Saya lihat tadi, misalnya saya Indra juga menyampaikan, saya pikir apa yang disampaikannya cukup simpatik yang bisa dipahami kita bersama. Tentu misalnya saya Indra akan berada di belakang, ya, maka diperlukan masalah koordinasi. Nah, saya melihat tadi ada pesan yang disampaikan oleh Wakil Bupati. Artinya adalah ada orang-orang tertentu
ya untuk mencari untung. Nah, saya pikir ini yang perlu kita cegah ya. Jadi kira-kira sudah mencapai, maka mereka akan berulang kali lagi hingga bisa membatalkan kesepakatan. Nah, saran saya, kesepakatan-kesepakatan yang ada, baik dari KKS, kemudian dari LAM atau dari pemerintah, dari tokoh masyarakat lainnya, perlu dilakukan secara tertulis. Artinya bisa kita pegangkan dia secara tertulis untuk kita pegang secara bersama-sama. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya yakin apa yang diperjuangkan oleh Wakil Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Datuk Panglima Dalam, saya pikir itu akan berhasil. Ya, walaupun kita lihat perjuangan tahun 2005 itu tidak berhasil, kenapa? Tidak sinkron perjuangan tersebut. Oleh karena itu, perjuangan yang perlu disinkronkan berkaitan dengan asing ini, saya pikir beban bagi Suhardiman pribadi, ya, yang menjabat sebagai Wakil Bupati maupun sebagai Datuk Panglima Dalam. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak ya. Alhamdulillah. Masih sehat Pak ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Fahri, memberi semangat pada kami. Ya, terima kasih banyak Pak Fahri. Pak bisa dibantu ke gubernur juga Pak. Ya. Terima kasih Pak Fahri atas supportnya, dukungan dan juga pencerahannya tadi. Semoga tadi Pak Fahri yakin ini akan berhasil karena Kampar sudah ada contohnya kan. Amin, amin. Ya. Allah kita dengan kebersamaan kita dan tadi juga yang saya tangkap disarankan oleh Pak Fahri tadi yang pertama untuk membuktikan lahan tadi. Nah, jadi kita ukur lagi, kita libatkan sini tentu BPN kan. Nah, kita BPN, nah, kita harus pandai-pandailah dengan BPN ini. Bagaimana caranya? Nah, untuk walaupun itu tugas mereka, tapi kalau tak tahu caranya, kadang-kadang mereka lari juga. Nah, jadi cara yang bagus, yang baik, nah, ini tentu harus kita cari. Kemudian yang kedua tadi Pak Fahri juga sarankan ada tim yang dibikin secara tertulis, yang itu bukan dari Pemkab, Pak ya. Nah, ya, jadi ini mungkin supaya lebih independen lah. Jadi masyarakat bisa melihat ini tim yang bukan ada unsur-unsur lain, tapi adalah mewakili dari masyarakat. Nah, ini saran dari Pak Fahri. Makasih banyak. Nah, jadi kita sudah mulai nampak itu dari awal tadi pandangan-pandangan sudah mulai mengerucut, sehingga insya Allah kalau sudah mantap ini perjuangan akan efektif, tepat sasaran. Jadi tidak ada lagi apa. Sudah ada satu nanti anang-anang, jadi kita kawal semua dari akademisi, dari masyarakat, dari tokoh adat dan seterusnya. Kita satu langkah dan tentu juga kita minta Pak Fahri mungkin dari ketua forum tadi